الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bapak-bapak dan saudara, alhamdulillah pada hari ini Allah Ta'ala karuniakan kita kesempatan untuk membuka mata kita dan melihat ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat dalam kitab sucinya. Melihat ayat-ayat Al-Quran itu syifa. Kalau kita sakit mata, lihat ayat Al-Quran dengan niat kesembuhan, insya Allah akan sembuh. Kalau hati kita sedang resah, baca Al-Quran dengan niat syifa'un nufus, supaya hati kita itu disembuhkan, insya Allah akan sembuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Qur'an itu obat, sebagaimana yang dibaca oleh imam kita pada saat memimpin sholat Jumat tadi. Bapak-bapak dan saudara sekalian, rangkaian ayat yang kita akan kupas sekelumit saja ya, karena pembahasan ayat ini sebenarnya panjang lebar ya, tapi sekelumit saja. Katakanlah sebagai pengantar ya, untuk mengantar bapak-bapak saudara kepada memahami ayat-ayat ini secara lebih mendalam nantinya. Sebagai pengantar saja bapak-bapak dan saudara, ayat yang kita baca ini adalah ayat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, tentu saja semua ayat Al-Quran itu penting ya. Tetapi ayat-ayat yang tadi kita baca bersama, mulai dari ayat 153 sampai 155, 56, nah itu penting ya. Penting karena itulah yang bisa menjadi energi, kekuatan dalam kehidupan. Jadi yang dikandung oleh ayat ini mengandung senjata untuk menghadapi kehidupan. Mari kita lihat. Allah Ta'ala dalam 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, tanpa kecuali ista'inu. Ista'inu artinya mintalah pertolongan ya. Mintalah pertolongan, mohonkanlah pertolongan ya, karena kita sebagai muslim maksudnya kepada Allah ya. Dengan apa kita memohon pertolongan kepada Allah? Ada alatnya, ada caranya. Nah, apa dua cara yang disebutkan dalam ayat ini? Bis-sabri was-salah, dengan sabar dan dengan sholat. Jadi kita pahami betul ya bapak-bapak ya. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah ya, melalui dua hal ya, dua perbuatan, dua sikap, dua perilaku. Apa itu? Pertama adalah as-sabr, yaitu sabar. Yang kedua, sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dalam ayat ini ada beragam penegasan tentang pentingnya sabar. Pertama, Allah menjadikannya sebagai alat minta tolong. Jadi
dalam kehidupan kita yang kompleks ini, menghadapi segala macam urusan, Allah kasih kita alat untuk meminta tolong kepada Allah, namanya sabar. Artinya sabar itu menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Ibaratnya kalau pertolongan Allah itu seperti gudang yang terkunci, pintu pembukanya itu sabar. Lalu tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa kesabaran itu adalah cara untuk mendapatkan pertolongan Allah. Lebih dari itu, Allah tutup ayat ini dengan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tidak banyak bapak-bapak dan saudara, ya, di dalam Al-Quran itu kelompok-kelompok manusia yang Allah sebutkan Allah bersamanya. Itu tidak banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. As-shadiqin. As-shadiqin itu juga, as-shadiqin artinya orang-orang yang jujur. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Orang-orang muhsin. Arti muhsin itu yang senantiasa berbuat baik. Tidak hanya sekali-sekali tapi terus berusaha. Allah juga bersama dia. Nah, di ayat ini innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau Allah bersama, itu artinya kelompok itu kelompok yang istimewa. Jadi orang-orang sabar itu istimewa. Pertanyaannya, kenapa ya, kesabaran itu dijadikan oleh Allah sebagai pintu pertolongan? Dan kenapa sampai Allah menegaskan bahwa Allah itu benar-benar bersama orang yang sabar? Jawabannya adalah karena memang kesabaran itu sangat menentukan kualitas kita dalam kehidupan. Apa hakikat dari kesabaran itu? Kalau kata ulama nih, bapak-bapak dan saudara-saudara, yang namanya kesabaran itu adalah habsun nafsi, ya. Jadi menahan diri, ya, sesuai dengan ma yaqtadihil aqlu wasyar'u, sesuai dengan apa yang akal dan syariat minta kepada kita. Kesabaran itu hanya bisa terwujud kalau orang itu punya akal. Maka kalau Islam melarang kita, ya, bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk melakukan hal-hal yang menghilangkan akal. Maksudnya apa? Orang yang hilang akal tidak akan mungkin bisa sabar. Jadi dia harus sadar, ya. Dia bisa berpikir dengan baik. Kalau kita panik, sering hilang kesabaran. Ya, bapak-bapak, ya. Kita panik sering hilang kesabaran. Kemudian wasyar'u, ya. Orang yang sabar itu selain akalnya harus ada, dia juga harus mengerti tentang tuntunan syariat. Tidak ada kesabaran yang sebenar-benar sabar kecuali seseorang itu mengerti tuntunan syariat. Jadi kesabaran itu menahan diri. Namanya, ya, atau istilahnya itu, ya, itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Kalau misalnya menahan diri itu adalah terkait dengan musibah yang menimpa, maka istilah dalam bahasa Arabnya namanya as-sabru, kesabaran. Kalau menahan diri itu berada di medan perang ketika menghadapi musuh, maka namanya syaja'ah, keberanian. Jadi keberanian itu juga termasuk kesabaran. Sabar tetap di situasi yang menekan, ada musuh datang nembak, dar, tapi dia tetap tahan di situ. Itu namanya keberanian. Kesabaran pada saat
ya, pertempuran. Itu istilahnya berani. Jadi sebenarnya keberanian itu kesabaran. Tidak ada orang yang berani bertahan di medan tempur kecuali kalau dia sabar. Kalau kurang-kurang sabarnya, kabur dia. Makanya ada istilahnya desersi. Mana tentara begitu dihitung sama komandannya, 1, 2, 3, 4, 5. Loh kok cuma 9? Mana yang ke-10? Kabur. Desersi. Meninggalkan medan tempur. Kenapa? Gak sabar. Dia tidak punya ketahanan. Ada juga kesabaran kalau menghadapi katakanlah hal-hal yang menyakitkan atau tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Maka itu kalau istilah Arabnya namanya rohabatus sadr, kelapangan hati. Misalnya kita berada di suatu tempat nih, ada orang di situ, kita bareng-bareng ya. Kemudian ada sikap-sikap tertentu dari orang-orang yang ada di tempat itu yang nggak sesuai, ya. Atau bahkan mungkin menyinggung perasaan kita. Nah, tapi kita tetap di tempat itu. Apa nama sikap itu? Kelapangan hati. Jadi kelapangan hati itu juga satu bentuk kesabaran. Jadi yang namanya kesabaran itu suatu makna umum ya, yang mengandung makna bertahan, menahan diri, dan mengelola situasi dengan baik. Kalau dengan ada musibah namanya ya kesabaran, sabar gitu. Kalau di tengah medan tempur namanya apa? Berani. Ya. Kalau sedang ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan namanya apa? Berlapang hati. Nah, itu semua bentuk kesabaran. Nah, kalau kita pahami ini Bapak-bapak dan saudara-saudara, maka pantas kalau kemudian di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa sabar itu sangat penting karena memang menyangkut seluruh keadaan kita. Seluruh situasi yang ada dalam kehidupan. Apa sih yang kita hadapi Bapak-bapak dan saudara-saudara? Yang kita hadapi itu kan cuma dua saja, senang atau susah, ya. Yang menyenangkan atau menyusahkan, sesuai harapan atau tidak sesuai harapan. Kalau nggak sehat ya sakit, kalau nggak banyak rezeki ya kurang rezeki, ya. Dan seterusnya. Tidak banyak, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dalam dua keadaan ini kesabaran diperlukan. Pada saat sedang ada yang tidak menyenangkan, ya kita sabar. Tidak kemudian kehilangan kendali. Tidak kemudian putus asa. Dalam keadaan dapat nikmat, ya sabar. Tidak kemudian memubazirkan dan menyombongkan apa yang kita nikmati. Jadi kesabaran itu intinya pengendalian diri dalam situasi yang berbeda-beda. Itulah hakikat agama. Jadi kalau kita bicara tentang halal haram itu kan pengendalian diri. Ya, kita lihat barang orang, barangnya mahal, ada jam misalnya. Kita lagi sholat tiba-tiba ada jam ketinggalan. Lihat jam, jam mahal. Di situ diuji kita. Mau diambil enggak? Kalau kita ambil ya berarti tidak sabar. Tidak menahan diri, tidak mengendalikan diri. Tapi begitu kita tinggalkan atau kita ambil, kita serahkan ke pengurus masjid untuk diumumkan, berarti kita mampu mengendalikan diri, selamat kita. Halal haram itu intinya adalah kesabaran dan pengendalian. Nah, itulah sebabnya di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwa wahai orang-orang yang beriman, carilah jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah, yaitu dengan mengendalikan dirimu dengan baik dalam kehidupan ini. Dan yang kedua dengan bersabar, dengan menunaikan sholat, ya. Wassalah innallaha ma'as sabirin. Nah, kemudian beralih. Allah Ta'ala menyebutkan tentang ada satu cobaan yang paling menuntut kesabaran manusia. Apa itu cobaan itu? Al-maut, kematian. Jadi bapak-bapak dan saudara, di dalam ungkapan para ulama itu,
Ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu, ya. Barang siapa yang sudah meninggal maka seakan-akan sudah tibalah hari kiamat bagi dia. Ya, itu menunjukkan bahwa memang kematian itu satu ujung yang merupakan cobaan yang besar. Ya. Akbarul masaib musibatul maut, di dalam sebuah riwayat, sebesar-besar musibah adalah kematian. Maka di sini diberikan contoh, ya, di dalam ayat 154. Setelah 153 Allah Ta'ala menyampaikan tentang pentingnya kesabaran, bahwa itulah intisari kehidupan, itulah jalan mendapat pertolongan Allah, dan bahwa Allah selalu menemani orang-orang yang sabar. Maka di 154 ini Allah Ta'ala menyampaikan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kau katakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah, oh mereka itu mati. Bal ahya, sebaliknya ahya'un, mereka hidup, walakin la tash'urun, tetapi kalian semua tidak merasakannya atau tidak menyadarinya. Bapak-bapak dan saudara, pada waktu turun Islam, ya, dan bahkan zaman sekarang juga, ya, bagi orang-orang yang tidak kenal agama, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, dia menganggap bahwa dunia ini segala-galanya, bahwa awal dan akhir itu ya dunia, ya. Kalau sudah mati berarti sudah selesai, tidak ada lagi urusan, ceritanya sudah putus, tidak ada lagi sambungannya. Nah, di sini Allah Ta'ala itu memberikan penegasan bahwa kematian itu bukanlah akhir. Khususnya, lebih khusus lagi nih, bagi orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Bagi manusia secara umum, bagi kita, ya, kematian bukan akhir karena ada hisab. Terlebih bagi orang yang meninggal di jalan Allah, kematian itu justru adalah awal dari mereka mendapatkan beragam nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, maka di sini ditegaskan sebagai penghiburan dan untuk menanamkan kesabaran kepada umat Islam, kepada yang ditinggalkan, kepada keluarga yang saudaranya meninggal di jalan Allah. Pada waktu perang Badar itu ada yang meninggal 1, 2, 3, 4, wah sedih semua. Lalu orang-orang yang tidak beriman mengatakan, tuh mati habis sudah, nggak ada lagi ceritanya dia, habis binasa. Maka diberikan penegasan oleh Allah, jangan takut, kira-kira jangan kalian ikut mengatakan seperti mereka mengatakan bahwa saudaramu yang meninggal di jalan Allah itu putus ceritanya. Tidak, ahya, mereka tetap tersambung, ada episode berikutnya. Nah, di sini para ulama mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan hidup. Kan di sini katakan mereka tidak mati tapi hidup. Maksudnya apa hidup itu? Nah, pertama kata ulama, maksudnya adalah orang-orang yang meninggal dalam kepahlawanan, orang-orang yang meninggal pada saat mereka berjasa besar. Walaupun mereka meninggal, tapi namanya tetap harum selama-lamanya. Benar enggak Bapak-bapak? Benar enggak? Imam Syafi'i meninggalnya kapan? Imam Syafi'i kalau tidak salah meninggal tahun berapa? 150 Hijriah. Sekarang 1443. Artinya hampir 1300 tahun yang lalu Imam Syafi'i meninggal. Tapi nama beliau tetap harum sampai hari ini. Apa? Karena mewarisi ilmu. Nah, menjadi teladan di dalam memperjuangkan Islam melalui ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang yang yuqtalu fi sabilillah, meninggal di jalan Allah, baik itu meninggal dalam pertempuran secara langsung maupun meninggal di jalan Allah dalam arti hidupnya penuh dengan amal-amal kebaikan, banyak jasanya untuk masyarakat,
ahya. Fisiknya boleh saja tidak ada, tapi namanya tetap harum selamanya. Ya, pahlawan-pahlawan kita. Tuanku Imam Bonjol di Ponegoro. Ulama, guru-guru kita bacakan Fatihah terus. Namanya ada dalam dada kita. Sebaliknya orang yang selama hidupnya tidak ada perbuatan baiknya, enggan untuk beramal soleh, tidak mau diajak membangun masyarakat, dia hanya mau nafsi-nafsi, yang penting dirinya saja yang kenyang, gak peduli tetangga orang lain. Jangankan 100 tahun, baru sehari dia meninggal orang sudah lupa sama dia. Ada. Itu ayat ini, Bapak-bapak saudara, 154 ini ya, selain mengingatkan bahwa orang-orang yang berjasa itu, para pahlawan-pahlawan itu tetap hidup, tetap kekal nama baiknya, ini peringatan juga buat kita. Ya, tidak harus kita jadi pahlawan ya di medan perang, tapi kita setiap saat bisa berbuat baik. Setiap saat kita bisa berbuat baik. Dan setiap perbuatan baik itu akan meninggalkan ya asar yang baik, jejak yang baik. Maka di dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Kalau qaddamu yang kita kerjakan langsung itu terbatas. Sepanjang umur kita itu yang bisa kita kerjakan langsung. Tapi asarohum, jejak kebaikan, bekas-bekas itu nggak ada batasnya. Sehingga walaupun kita sudah meninggal, masih bisa bekas-bekas itu terkirim menjadi pahala untuk kita kalau kita menanam kebaikan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'un walakin la tash'urun. Jadi makna ahya yang pertama menurut sebagian ulama artinya adalah walaupun fisiknya meninggal tapi namanya tetap harum karena jasa-jasa dan amal baiknya. Satu. Yang kedua, ahya dalam ayat ini maksudnya adalah hayatun barzakhiyah. Bahwa memang secara hakikat yang namanya orang meninggal di dalam Islam itu dia hanya pindah kehidupan dari hayatud dunia ila hayatil barzakh. Dari kehidupan dunia menuju kepada kehidupan di alam barzakh. Nah, bagi orang yang berbuat baik di dunia, jasa-jasanya banyak, amal solehnya banyak, apalagi dia meninggal di medan perang ya, sebagai mujahid, maka dia hidup di alam barzakh dengan kehidupan yang jauh lebih istimewa daripada alam dunia. Jadi ahya di sini artinya adalah mereka hidup di alam barzakh dengan kehidupan yang istimewa. Lakin la tash'urun, tetapi kalian tidak bisa merasakannya. Jadi merasa, kalau kita bicara tentang merasa, itu kan panca indera yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dipegang oleh tangan, yang bisa didengar oleh telinga, yang bisa dirasakan oleh kulit kita. Itu namanya merasa. Nah, kehidupan mereka yang wafat karena syahid fisabilillah tidak bisa kita rasakan. Ya benar, kan tidak kita lihat. Begitu dikubur kita tidak lihat hidup alam barzakh. Kita nggak lihat dengan mata, nggak bisa kita dengar dengan telinga, nggak bisa kita pegang dengan tangan, nggak bisa kita rasakan dengan kulit kita. Ya, hakikat hidupnya itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara, tentang pengetahuan sedikit ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini ya, ada yang bertanya-tanya kan, misalnya kalau kita baca tentang hewan-hewan misalnya ya, ada hewan-hewan yang di tengah kegelapan itu dia bisa melihat, tembus pandangnya itu. Seperti misalnya burung hantu misalnya kan, kelelawar dia bisa melihat dalam kegelapan.
Justru kalau terang itu dia tutup matanya gitu karena sakit matanya. Tapi kalau gelap, dia buka mata, dia bisa lihat segala macam tuh. Ada hewan-hewan yang bisa mendengar jauh lebih tajam dari kita. Makanya kalau kata Rasulullah SAW, kalau kamu dengar suara anjing melonglong tengah malam, bisa jadi dia sedang mendengar suara azab kubur. Jadi dia bisa mendengar dengan frekuensi yang beda dengan kita. Pertanyaannya, kok manusia nggak diberikan seperti itu sama Allah? Kenapa sih kita nggak dikasih kemampuan untuk bisa melihat dalam kegelapan? Kenapa sih kita tidak diberi kemampuan untuk bisa mendengar seperti halnya anjing mendengar? Atau dalam konteks ayat ini, kenapa kita tidak diberikan penglihatan yang bisa melihat orang yang ada di alam barzah itu? Apa jawabannya, bapak-bapak saudara? Kata ulama, jawabannya satu, rahmatan wa ra'fatan lakum. Allah membatasi kita. Semua yang Allah kasih kita batasan, itu adalah karena kasih sayang Allah kepada kita. Kalau bapak bisa mendengar seperti halnya anjing mendengar orang yang diazab kubur, terus rumah kita di samping kuburan, bisa tidur nggak tiap malam? Nggak bisa. Ampun, kaget terus itu, Anda bisa dengar. Jadi Allah batasi telinga kita rahmatan, karena Allah sayang sama kita. Allah bikin mata kita tidak bisa menembus kegelapan. Coba kalau mata kita bisa menembus tembok, menembus kegelapan, kan jadi susah kita. Menembus tembok misalnya, begitu noleh kamar mandi orang, ada orang di dalam, kaget terus itu, melihat yang tidak sepantasnya. Kalau bisa menembus kegelapan, kita bisa melihat yang tidak pantas, yang bukan memberikan kita ketenangan, tapi ketakutan. Allah membatasi kita, ya, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, adalah karena Allah sayang sama kita. Jadi itu bagian dari rahmat Allah, ya. Semua. Jadi pengaturan Allah itu sudah yang terbaik, ya, sudah yang terbaik. Nggak usah kita mau apa yang makhluk lain punya, nggak usah. Itu udah bagian dia, ya. Itu sudah bagian dia. Ada riset-riset misalnya, ya, ada riset-riset misalnya bagaimana supaya manusia itu bisa genetiknya itu mau dirubah supaya dia bisa mendengar setajam anjing, bisa melihat setajam kelelawar, bisa melompat setinggi sekencang singa atau jangan Pak, ngapain? Pat kenceng-kenceng nanti kekencengan begitu mendarat di tengah jalan ditabrak mobil. Jadi ada keterbatasan yang merupakan rahmat Allah untuk kita. Setiap yang kita terima dalam kehidupan ketika ada batasannya, itulah cara Allah menjaga kita. Itu cara Allah jaga kita. Kita cari rezeki nih, cari. Target kita misalnya 1 juta, cari tiba-tiba dapat 500.000. Setelah berikhtiar, 500.000 itu batas Allah saat itu untuk kita menjaga kita. Karena bisa jadi 500.000 berikutnya itu saat itu untuk kita tidaklah membuat kebaikan, tapi justru bisa mendatangkan kemudaratan. Kalau kita sudah maksimal berikhtiar, keadaan kita saat itu apa yang ada itulah yang terbaik. Keterbatasan fisik maupun non fisik yang Allah berikan kepada masing-masing kita adalah rahmat Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian semua bisyai'im minal khauf, dengan sedikit saja ketakutan, walju kelaparan, wa naqsim minal amwal kekurangan harta, wal anfus dan jiwa, wa thamarat dan buah-buahan, wa basyiris sabirin dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Ayat ini Bapak Ibu Saudara mengajak kita untuk berpikir kehidupan ini melihat secara utuh. Kalau kita dapat musibah, segeralah ingat bahwa musibah itu adalah satu dari 1000 nikmat yang ada sebelumnya. Jadi tidak pernah ada istilah musibah lebih banyak daripada nikmat. Apa nikmat itu? Setiap tarik nafas nikmat, membuangnya nikmat. Mata berkedip nikmat, mata membuka nikmat. Berapa banyak? Tidak terhitung. Sehari berapa kali kita bernapas? Degup jantung kita, setiap kali dia berdetak itu nikmat. Kalau dia berhenti, musibah. Jadi kalau kita dapat 1-2 musibah di tengah lautan nikmat itu, janganlah membuat kita kurang bersyukur kepada Allah. Itu pesan dari ayat ini. Makanya di sini disebutkan bisyai'in. Apa syai'un itu? Sedikit. Supaya kita sadar. Jangan kayak lagu dangdut, akulah orang termiskin di dunia gitu kan. Teriak, ada aku paling susah, aku paling miskin. Enggak. Tidak pernah ada nama orang termiskin. Ya. Karena selalu ada orang yang lebih besar musibah, lebih besar cobaannya. Maka di dalam kehidupan dunia itu kalau kata Rasul, kalau urusan dunia jangan tengok atas, lupa bersyukur jadinya. Lihat orang kaya, lupa kita bersyukur. Makanya anak-anak muda kita ini jangan lihat tuh yang di YouTube itu apa istilahnya orang-orang kaya, anak-anak muda kaya-kaya, padahal ternyata kayanya banyak juga dari menipu-nipu. Ternyata kayanya itu bukan barang milik dia tapi barang milik sponsor. Dia pakai mobil bagus, ternyata mobil itu bukan punya dia, mobil itu punya sponsor. Tapi akhirnya tertanam pada anak-anak kita, aduh kok saya nggak bisa seperti dia, aduh kok dia beruntung, saya kok tidak beruntung, saya ini susah. Hati-hati ya. Tetap kita selalu berusaha berikhtiar ya, untuk bekerja dengan baik ya, menambah rezeki, tapi jangan selalu nengok ke atas urusan dunia. Kata Rasul, urusan dunia itu tengok ke bawah supaya kita lihat orang yang lebih membutuhkan, dan dengan itu kita bersyukur. Urusan akhirat lihat yang lebih atas, yang lebih rajin supaya kita terpacu. Itu jangan dibalik-balik ya. Jangan urusan akhirat ngelihat orang di bawah dalam arti yang lebih malas. Wah untung saya Jumatan, ada teman tuh gak pernah Jumatan seumur hidup. Jangan gitu. Lihat yang lebih rajin ya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang apabila menimpa musibah kepada mereka, tertimpa musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka lah yang selalu mendapatkan atas mereka itu salawatun min rabbihim, salawat dari Allah. Kalau salawat dari Allah itu artinya apa? Maghfirah, ampunan. Artinya pertolongan, artinya kelapangan, artinya kasih sayang. Warahmah, dan juga rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah yang tetap berada dalam hidayah Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi dari beberapa ayat ini, yang pertama tadi ya, kita lihat bagaimana ternyata Allah memberikan kita kunci-kunci praktis ya di dalam kehidupan. Kalau kamu mau mendapatkan pertolongan Allah, maka selalulah ya bersikap sabar ya, dan tunaikan sholat dengan baik. Lalu ingatlah ya bahwa kalau engkau ingin namamu tetap dikenang dalam kebaikan ya, maka jalanilah hidup dengan membawa kebaikan ya. Jangan hidup dengan berbuat hal-hal yang tidak baik ya, yang membuat orang bersyukur ketika kamu meninggal gitu, jangan ya. Tapi jadikanlah orang merindukanmu ketika kau wafat, yaitu dengan jalan banyak berbuat baik. Lalu juga Allah ingatkan bahwa betapapun banyaknya musibah, tapi masih jauh di bawah ya, atau lebih sedikit jauh dibanding dengan beragam karunia Allah yang tak terkira dan tak terhitung.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu amalan ya. Bagaimana supaya sikap sabar itu bisa tertanam dalam diri kita. Ya. Salah satu amalannya adalah banyak mengucapkan kalimatul istirja. Ya. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat ini, insya Allah nggak ada yang terlalu berat di dunia ya. Apa sih yang mau diberatkan di dunia sampai bikin kita putus asa? Kan kita akan kembali kepada Allah. Apa sih yang kita susahkan? Misalnya ada orang menzolimi kita, lalu setelah kita menempuh ikhtiar tetap saja, katakanlah kita ke pengadilan, tapi ternyata dia dimenangkan di pengadilan. Nggak usah susah. Jangan membuat kita terus putus asa, kemudian menyakiti diri dan menganggap segala, nggak usah. Ilaihi raji'un. Dia sekarang lepas dari pengadilan dunia, nanti kita bareng-bareng menghadap Allah. Nggak bisa lepas dia. Jadi tenang saja. Tenang saja gitu. Jadi kalimat ini ya, kalimatul istirja ini membuat kita bisa mengendalikan diri dalam kehidupan. Kalaupun kita dapat nikmat, nggak ada salahnya juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dapat nikmat. Kenapa? Untuk mengingatkan kita bahwa nikmat yang ada itu juga nggak selamanya, karena kita bakal kembali dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya mujibas sa'ilin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah rahim